Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya untuk sesi pertama ini, yaitu kita tentang introduction dulu ya. Jadi di pertemuan pertama ini, yaitu kita bicara tentang bagaimana kami informasi secara umum gitu ya. Jadi untuk pengantar, kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana RPS, terus kemudian kontrak kuliah, dan bagaimana materi-materi apa saja yang nanti kita akan bahas satu semester ke depan. Nah, di yang pertama ini tentang keamanan informasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang keamanan informasi, tentunya apa saja yang nanti perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami tentang informasi ya. Kenapa kok sini harus ada gambar gembok gitu ya. Kemudian kenapa harus ada namanya enkripsi gitu ya. Kemudian bagaimana? Karena kita sudah seluruh dunia, perlu ada bagaimana pengaturan identify gitu ya, serangan, establish control gitu ya, perlu gambaran seperti itu. Kemudian informasi ini tentunya sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah information based society. Jadi segala sesuatu sekarang sudah serba digital. Nah ini otomatis tadi ya, orang sudah nggak ada batasan. Cuma bagaimana sama seperti di dunia kenyataan, kan ada yang mengatur, ada yang mengontrol bagaimana menginisiasi ataupun mengatur bagaimana hak satu sama lain. Nah itu kenapa perlu adanya keamanan, karena di dunia maya itu digital itu kan tidak nyata gitu ya. Walaupun sekarang komunikasi kita secara langsung nyata, tetapi kan harus ada hak dan kewajiban yang perlu dijaga gitu ya. Kenapa perlu ada keamanan? Gitu. Kemudian kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial ya bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial maupun perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga pribadi yang lainnya. Nah, bahkan sekarang orang banyak bergeser ya cita-citanya. Zaman dulu orang ingin jadi dokter, jadi pilot, jadi apa. Sekarang banyak cita-citanya menjadi YouTuber gitu ya. Nah, karena era digital tadi, maka nanti ada bagaimana cara mengamankannya, itu hak cipta, siapa yang punya gitu ya. Kalau sekarang jadi YouTuber itu kan kita nggak boleh sembarangan menu lagu ya, upload, bikin konten kreator, bisa jadi melindungi hak cipta dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari keamanan ya, bagaimana menjaga hak, memang yang berhak siapa, yang kalau memang tidak berhak seperti siapa, dan bagaimana cara menjaganya ya. Bahkan sistem informasi pun sama gitu ya. Ini sistem siapa, informasi siapa yang berhak, dan bagaimana memastikan adalah yang informasi yang transaksi sebagainya adalah yang berhak gitu ya. Ini kenapa perlu adanya keamanan informasi. Oke. Nah, ini berdasarkan survei ya, Information Week USA 1271, sistem on network manager hanya 22% yang menganggap keamanan informasi penting. Ya. Jadi ini kadang-kadang kan gini, sebenarnya udah nyambung karena kita udah percaya sama orang. Ya ternyata jangankan kita yang orang awam. Kayak kemarin kasus namanya Biorka ya. Nah, itu mereka gimana ya? Jadi aib negara, orang disadap, bisa ngambil data orang, dibocorkan gitu ya, data pribadi dan sebagainya. Itulah yang jadi penting. Jadi kenapa kadang-kadang orang tidak aware, merasa aman. Nah, apalagi di Indonesia, yang jadi kita khawatir adalah hampir semua sistem itu adalah yang berbasis free. Ya, kenapa iPhone mahal? Kenapa ada yang? Karena itu masalah tadi, ada keamanan dan sebagainya. Kan kita pakainya suka yang gratisan. Misalkan pakai WhatsApp pun bukan yang bisnis gitu ya. Pakai apapun email juga yang gratis. Nah, kan itu kita nggak tahu itu punya siapa, padahal kita semua data di situ, diupload di situ dan sebagainya. Nah, itu juga kan berpengaruh kan ya. Wah, jadi kalau misalkan suatu saat kok WhatsApp kita dibobol sama orang, nyalahin ke WhatsApp misalkan. Bisa nggak nyalahin? Ya nggak bisa. Kenapa? Wong kita kasih gratis kok. Di situ juga ada peraturan. Jadi kalau hal sesuatu kejahatan apapun ataupun yang menyebabkan itu kerugian segala macam bukan tanggung jawab WhatsApp. Maka kalau nanti dibaca ya, oke kan kita sukanya main install, download, next, oke gitu ya. Nah itu ya sebenarnya di situ sudah ada aturannya. Masa ya pakai gratisan kita nuntut gitu ya? Nah kan nggak mungkin. Jadi banyak
pejabat-pejabat yang diserap karena tusukannya pakai WhatsApp. Nah, kemudian kesadaran akan masalah keamanan masih sangat rendah ya tadi. Negara aja bisa kebal, apalagi yang harus orang biasa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang gini, perlu diketahui juga, mengamankan itu jauh lebih susah dibandingkan merusak atau membobol. Sama seperti kita punya rumah gitu ya, rumah yang istana ataupun apa, kita bentengin semua. Pintu satunya utama di depan. Tetapi kan merusak jauh lebih gampang dibandingkan membangunnya. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Oke, tahun 88 karena sistem mail send mail dieksploitasi oleh Robert Tapan. Ini cerita dulu ya. Sampai dia ini kasus sekitar 100 juta dolar. Kalau dirupiahkan kali 15.000 berapa? Nah, lumayan banyak banget ya. Juta itu berarti sudah miliar ya. Nah, kalau kali 15.000 udah 1,5 triliunan gitu ya. Seperti itu. Hanya didenda cuma 10.000 dolar. Padahal merugikannya sekitar segini. Nah, ini tahun dulu kenapa perlu ada ini ya, nge-hack dan sebagainya. Di 10 Maret 1997 seorang hacker dari Massachusetts, kita ini universitas terkenal, berhasil mematikan sistem koneksi sebuah airport lokal sehingga memutuskan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Nah, kebayang nih, kalau di sana di bandara kita Soekarno-Hatta, kok tiba-tiba towernya ada yang hack, di jam gitu ya, nggak bisa. Orang tuh kan pesawat itu diatur ya, kamu siapa yang mendarat duluan, gantian antrian. Nah, itu kalau sampai menawar towernya bisa dihack, itu sangat bahaya sekali gitu ya. Dan orang muter-muter kalau bahan bakar, kan kalau pesawat kalau belum diizinkan, dia muter dulu tuh keliling. Kalau saya lihat di bandara kok ada yang pesawatku masih keliling-keliling gitu ya. Nah, itu belum diizinkan untuk turun, karena gantian landasannya terbatas. Apalagi kalau di Soekarno-Hatta itu termasuk ya airport yang terpadat ya. Tapi paling padat ya masih kalah dengan Singapura tentunya. Indonesia masih kalah. Oke, kemudian jumlah kejahatan komputer yang berhubungan dengan sistem informasi akan terus meningkat. Ya ini kita tahu sekarang kemarin ya, banyak yang menggunakan hack, ada Bioka. Belum kalau di bank ya, kalau di bank diekspos itu pasti setiap bulan itu banyak kejadian. Ada yang orang hilang, yang salah transfer, ada yang wah macam-macam dihack, ada yang pakai carding, yang dibobol lewat ATM, ada yang dibobol internet banking. Cuma karena nggak diekspos saja, ya. Nggak terlalu ribut karena ada aturannya ya, ketika itu kita harus mengadu ke polisi dan sebagainya baru akan diproses. Kemudian karena banyak ya aplikasi bisnis yang menggunakan berbasis teknologi informasi sekarang, hampir dengan adanya pandemi COVID itu hampir semua aspek itu sekarang berbasis digital. Jadi peningkatan penggunaan server, penggunaan streaming, penggunaan tinggi sekali. Kenapa? Orang dibatasi gitu ya. Nah, sekarang walaupun sudah offline, karena budaya online ini sudah cukup bagus, jadi orang contoh kayak gini kuliah, lebih senang online gitu dibandingkan offline. Nah, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator. Ya, kebayang ya, sekarang itu pengguna usernya banyak banget. Bayangkan aja nih, yang pakai Zoom aja, itu jutaan dalam waktu yang sama mungkin ya. Ini kita aja sekitar ada 15-16 orang. Bayangkan malam-malam ini yang sedang online, kampus di Indonesia sampai 5 ribuan lebih ya, 10 ribuan kampus. Ya, hampir semuanya sudah cara online. Oke, bayangkan servernya seperti apa. Oke, kemudian transisi dari single vendor ke multi vendor. Kalau dulu produk hanya satu, misalkan jaringan Cisco misalkan. Nah, sekarang kan ada Huawei, ada TP-Link, ada D-Link, banyak sekali vendor. Nah, itu juga akan sangat rentan dengan keamanan ya. Jadi ada interoperability antar vendor yang lebih sulit ditanganin gitu ya. Kalau kenapa ada interoperabilitas, itu juga akan berpengaruh pada keamanan juga. Jadi bisa jadi satu sisinya sudah aman, di sisi lainnya tidak aman. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kemudian meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain untuk membongkar sistem yang digunakan. Kan ini ya, kan banyak anak yang kok di Indonesia itu SMP sudah bisa bobol hacker. Karena kita di tutorial hacker itu di internet banyak banget. Cara merusak, cara mendownkan sistem. Itu tutorial YouTube-nya banyak banget. Bagaimana cara DDoS, bagaimana mendownkan sebuah sistem. Nah, itu merusak jauh lebih gampang dibandingkan membangun, membentenginnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali tool-tool gratis yang digunakan untuk hacker. Jadi ya jangan heran dong, anak-anak kecil kok sudah bisa bobol, bukan berarti dia hebat. Bisa jadi coba-coba ngikutin YouTube gitu ya, terus berhasil dan seterusnya. Jadi yang mengamankannya yang ditujunya itu tidak secure gitu ya. Seperti itu. Banyak sekali perusahaan ataupun instansi yang
Hanya sudah pasang, asalkan connect, sudah. Nggak pernah mikirin tentang keamanan. Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan teknologi yang sangat cepat. Jadi gini, ini juga akan jadi problem ya. Nah, sekarang ini, maling kadang-kadang lebih pintar daripada dengan polisinya. Polisinya baru belajar gitu ya. Belajar, ada kuliah, ada yang ikut pelatihan cyber, ada pelatihan macam. Sedangkan malingnya ya sudah kataman gitu ya, lebih pintar, apalagi di hacker, dunia hacker. Polisinya baru belajar, sedangkan ya tadi, kadang-kadang polisi untuk masuknya kadang-kadang ada yang ya tadi jarang yang polisi yang didedikasikan untuk menjadi dunia cyber ya, atau polisi di dunia cyber jarang. Walaupun mungkin pemerintah sudah ngarah ke sana ya, tetapi ya kan tadi warga yang dilindungi banyak banget yang sedangkan menjadi daftar kemampuan daripada IT daripada kepolisian juga kadang-kadang tertinggal gitu ya, dibandingkan tadi malingnya udah penelitian dulu, sedangkan tadi ini yang ngejaganya tuh baru belajar gitu ya, tentunya akan ada gap sehingga otomatis pelindungannya juga masih ini rentan. Kecuali tadi ya, maka tadi di dunia cyber itu ada namanya black hat dan white hat gitu ya. Ada yang memang sama seperti kayak dunia kenyataan, ada yang masuk kelompok putih dan kelompok hitam. Nah, kelompok putih yang akan membantu penegak hukum biasanya, yang ngasih tahu ini loh kelemahannya dan sebagainya, bantu melindungi situs-situs atau sistem pemerintah gitu ya. Ada juga black hat yang memang tujuannya menyerang untuk mendekatkan keuntungan pribadi gitu ya. Sedangkan kalau tadi ada juga yang sama lah dalam kehidupan, ada yang membela kebenaran, ada juga yang membela kejahatan ataupun yang tadi bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program source code yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadinya kelubang keamanan. Jadi kalau nanti bikin program kan itu ratusan baris perintah ya. Bisa jadi dalam algoritma ataupun tertentu itu ada bug atau ada lubang keamanan, ada celah gitu ya. Sama bangun rumah gitu ya, keliling tembok, ternyata di belakang itu ada kaca apa ya, misalkan yang bisa buat ngintip misalkan. Ataupun kaca itu kan kalau ada yang kalau kamar mandi itu ada kaca yang transparan, tapi kalau dari luar nggak kelihatan, tapi dari ini bisa melihat gitu, jadi biar cahaya bisa masuk. Nah itu kan bisa dipecahkan ya, apalagi itu gede, otomatis bisa jadi lubang keamanan, misalkan seperti itu. Ataupun ada yang pemasangannya kurang kuat, nah, itu jadi bisa jadi lubang keamanan. Itu kalau diibaratkan seperti bangunan. Source code juga sama, kan buatan orang ya, buatan programmer, kadang-kadang ada celah-celah keamanan yang tidak sengaja atau tinggal ya, atau sebagai celah untuk para hacker. Nah, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer yang global, seperti internet, potensi sistem informasi dapat jebol menjadi lebih besar. Kenapa? Jadi kalau Anda jaringan publik nih, sistem Anda di publik, kalau misalnya jaringan itu hanya berlaku di perusahaan, kan berarti orang yang akan nge-hack ataupun menjebol sistem kan hanya internal perusahaan. Tetapi kalau Anda sudah dipublish di internet, ini bisa diakses dari mana saja, otomatis peluangnya orang untuk bisa meretas pun ya dari seluruh dunia gitu ya. Otomatis peluang juga semakin banyak untuk bisa meretas ke sistem tersebut. Oke. Kemudian ini ada kasus lagi tahun 99 Computer Security Institute atau CSI atau EPA kalau sekarang menunjukkan beberapa statistik yang menarik, seperti misalnya ditunjukkan bahwa disgruntled worker merupakan potensi attack atau abuse gitu ya. Nah, ini para pekerja sendiri yang kadang-kadang tadi ya banyak kebobolan mandiri misalkan ataupun tertentu ternyata orang terlibat orang dalam gitu ya. Nah, itu juga banyak kan biasanya gitu ya. Bisa dari internal maupun eksternal, yang dari internal ini yang bahaya gitu ya. Pada tahun 2000 beberapa situs web di Indonesia dijebol. Tahun itu ada BCA, ada Bank Lipo, Bank Bali gitu ya, tahun 2000-an itu dulu ramai. Sekarang juga ada kasus-kasus seperti itu, cuma ya tadi nggak dipublish ya. Kalau publish ramai nanti banknya tutup pada narik uang. Gitu ya. Jadi kalau ada ini biasanya langsung cepat ditutupin oleh media massa dan sebagainya. Kenapa? Akan mencurigkan citra dari bank tersebut. Cracker Indonesia ditangkap di Singapura. Nah, cracker, ada Carder. Jadi kalau terkenal di Indonesia itu suka nyuri kartu kredit, belanja pakai kartu kredit orang. Kalau sekarang agak lebih aman ya. Kalau dulu kartu kredit itu asalkan tahu nomornya, nomor kartu kredit, terus punya ada 3 angka di belakang itu yang angka unik, 3 digit, itu sudah bisa transaksi. Tapi kalau sekarang ada double security, yaitu menggunakan namanya PIN. Ya, jadi
nanti akan dikirim notifikasi ke SMS, baru dimasukkan, baru bisa masuk. Jadi ada double check pengamanan. Pertama kartunya, ada 3 digit security, adalah satu lagi adalah dikirim PIN ke SMS kita, baru bisa transaksi. Kalau dulu gampang, asal tanda tangan, ngiru-ngiru gitu, bisa transaksi gitu ya, seperti itu. Tapi ya itulah bagaimana daripada sebuah keamanan. Kemudian mungkinkah aman? Sangat sulit mencapai 100%, nggak mungkin aman. Kenapa? Namanya juga buatan manusia, nggak ada yang sempurna, gitu ya. Jadi ada timbal balik antara keamanan versus keamanan. Jadi semakin gampang, semakin simple, belum tentu semakin aman. Jadi kalau ingin semakin aman, pasti semakin ribet biasanya. Nah, tetapi manusia akan selalu berupaya bagaimana caranya biar tidak ribet, gampang, tapi aman. Dengan cara namanya biometrik. Contoh, kalau kita ingin login pakai fingerprint, sidik jari ya, itu hebatnya Tuhan bahwasanya bisa menciptakan sidik jari orang kok berbeda seluruh manusia gitu ya. Ada sekarang pakai mata retina gitu ya. Nah, itu biometrik melekat. Jadi cepat tapi aman, tetapi nggak ribet. Tapi ya kan ribet juga ya cari-cari jari. Kalau jarinya sedang kecelakaan ataupun rusak ya nggak bisa gitu ya. Walaupun sudah banyak yang bisa ngebobol pakai jari ya. Kita cari kayak di film-film itu kan, ngopi dia pakai jari orang tersebut atau jarinya gimanain, kita ambil sidik jarinya, itu bisa untuk masuk. Maka sekarang double check biasanya. Ada pakai sidik jari plus PIN juga plus retina. Wah, itu kalau udah digabungkan akan sangat aman. Tapi pasti semakin ribet gitu ya. Keamanan akan berhubungan dan semakin ribet. Kemudian definisi computer security. Jadi menurut Grekel and Sperkot ya, ada sebuah komputer is secure, ya. Sebuah komputer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect, gitu ya. Jadi komputer akan semakin aman jika kamu tergantung padanya dan software itu behave you expect. Jadi sesuai dengan ekspektasinya, gitu ya. Itu disebut keamanan. Jadi kan kita tergantung nih. Semakin aman ya kalau kita sidik jarinya apa gitu ya, semakin maksudnya hanya satu-satunya itu berarti semakin aman. Nah, bagaimana kita dapat mencegah penipuan, ada cheating itu atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik gitu ya. Nah, jadi itu yang jadi gambarannya seperti itu. Kemudian jika kita berbicara tentang keamanan sistem, selalu kata kuncinya dirujuk adalah pencegahan dari kemungkinan adanya virus, hacker, cracker, dan lain-lain sejenisnya ya. Jadi sekarang ya hacker lah bahasanya yang saat ini. Virus juga bisa. Virus ditanam untuk menjadi jalan celah merusaknya sistem, bisa jadi untuk mencari lubang keamanan di sistem tersebut atau jaringan tersebut. Jadi kalau udah ketahuan dipasang virus dulu, terus juga program untuk bisa mendeteksi ada celah nggak keamanan. Kalau udah tahu baru bisa menggunakan sistem lain untuk bisa mencuri data ataupun yang lainnya, atau untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan bicara kepada kemungkinan adanya risiko yang muncul atas sistem tersebut, gitu ya. Jadi pasti akan berhubungan ada semua sesuatu pasti namanya buatan manusia yang tidak ada sempurna ya. Jadi pasti ada celah atau keamanan ya. Paling tidak kita berupaya bagaimana untuk secara umum bisa mengamankan. Oke, kemudian sehingga pembicaraan tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah, yaitu threat, ancaman, dan sistem dan vulnerability atau kelemahan. Jadi ada ancaman dan kelemahan. Ini yang selalu dua mata ini ya, mata koin yang harus diperhatikan dalam keamanan. Jadi ancaman dan kelemahan, gitu ya. Ancaman seperti apa dan kelemahan. Jadi kan berbanding ini ya, seperti itu. Nah, masalah tersebut pada akhirnya berdampak kepada 6 hal yang utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas. Jadi kan gitu ya, kalau semakin aman biasanya semakin ribet. Jadi misalkan masuk ke ruangan harus pakai fingerprint, terus pakai fingerprint retina, harus masukin PIN. Kan ribet ya, biasa masuk-masuk aja. Tapi kan semakin aman. Memastikan yang masuk itu hanya orang-orang yang dikasih izin. Efisiensi jelas, bagaimana untuk menekan juga keamanan itu, tapi efisiensinya seperti apa? Kerahasiaan, memastikan bahwasanya orang yang membuka data dan sebagainya itu yang berhak. Integritas, menjamin adalah datanya sesuai dengan aslinya, gitu ya. Integritasnya tetap gitu ya. Keberadaan, availability,
Jangan sampai sudah mau dipakai datanya nggak ada. Ya, kepatuhan ada compliant. Kepatuhan itu ya tadi sesuai dengan SOP, aturan, jadi jangan sesuai gitu ya, sesuai dengan SOP dan sebagainya. Kemudian adalah keandalan, reliability. Keandalan itu adalah maksudnya ketika dibutuhkan ya memenuhi ya. Jadi misalkan sudah pakai fingerprint, tapi ketika masuk nggak bisa masuk, berarti tidak andal, tidak reliability. Jadi kalau sedang dibutuhkan ya ada. Jadi kita masuk sesuai dengan SOP-nya udah masuk, berarti itu andal seperti itu. Nah, adapun kita yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan informasi membutuhkan sebuah domain, 10 domain. Pertama, akses kontrol sistem yang digunakan. Jadi nanti kita akan bahas ini lebih detail gitu ya. Telekomunikasi, jadi kalau keamanan itu banyak aspeknya. Pertama, akses kontrol kayak akses kontrol tadi contoh fingerprint, sidik jari, pakai biometrik, pakai PIN dan sebagainya gitu. Akses kontrol disebutnya. Telekomunikasi berarti jalur jaringannya. Komunikasi bisa jadi interrupt gitu ya. Orang bisa ngintip atau menggunakan jaringan yang ada untuk bisa masuk ke dalam jaringan gitu ya. Manajemen praktis yang dipakai. Nanti bagaimana SOP, pengaturannya seperti apa, masuk server dan sebagainya, ruangan dan sebagainya. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Nanti sama kan sekarang teknologi itu contoh. Dulu adanya pakai bikin web ya, pakai WordPress. WordPress itu versinya cepat banget berubah. Kenapa? Masalah isu keamanan. Karena banyak di dunia ini banyak menggunakan WordPress, otomatis hackernya juga banyak. Ketika kebobol satu versi yang lama, maka otomatis yang versi lama yang masih dipakai digunakan orang itu bisa dibobol, gitu ya. Maka ya itu ya jadi kelemahan. Jadi itu perubahan software yang digunakan. Ada cryptograph yang diterapkan. Cryptograph itulah teknik untuk enkripsi. Bagaimana penyandian untuk pengelamatan dari sebuah sistem atau tertentu dengan kita dienkripsi untuk biar disamarkan sehingga orang tidak semuanya orang bisa menggunakan atau mendeskripsikan. Kemudian arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Arsitektur adalah bagaimana kita desain ya. Oh misalkan saya membuat desain sebuah server ataupun tertentu. Oh ini kenapa pintunya ada lapis 3 misalkan gitu ya. Tahan dari kebakaran. Kalau masuk itu harus 3 kali langkah. Pertama pintu utama, pintu kedua, pintu ketiga baru bisa masuk ke sistem utama. Otomatis orang kalau bisa mobil pintu pertama belum tentu mobil pintu kedua dan seterusnya. Itu arsitektur. Pengoperasian yang ada. Nah, kan nanti pengoperasian yang ada tadi sudah punya SOP, nanti bagaimana menerapkan SOP dan sebagainya. Dioperasikan seperti apa? Misalkan contoh backup, terus PIN harus diganti 10 hari sekali, ganti, ternyata nggak diganti gitu ya. Akhirnya ada yang tahu dan seterusnya bisa membobol. Kemudian business continuity plan. Ya ini keberlangsungan ke depan sama disaster recovery plan. Jadi gini, ketika sebuah sistem itu kan bagaimana untuk eksis terus. Terus kalau sistem berarti harus tahan 24 jam. Kalau listriknya mati gimana? Oh, kalau jaringannya terputus satu jalur itu gimana? Nah, itu ada bagaimana business continue plan untuk kedepannya seperti apa sampai disaster recovery plan. Contoh, data center, kenapa ada banyak yang sekarang itu data center di Jawa? Karena di Jawa itu paling jarang gempa, terutama yang bagus tuh ya di Jawa itu adalah di daerah Purwakarta. Kenapa? Dataran tinggi dan kemungkinan banjir sedikit, kemudian gempa juga sedikit gitu ya. Nah, itu di daerah Purwakarta. Jadi zona. Terus kalau di luar Jawa di mana misalkan gitu ya. Nah, Indonesia kan itu ring fire gitu ya. Apa dikelilingi oleh api, tapi yang paling aman di mana? Jadi kalau misalnya pulau ini ada tsunami ataupun apa, berarti ada cadangannya. Sampai seperti itu. Bahkan ada yang sudah menyimpan di beberapa belahan dunia untuk disaster recovery plan-nya. Jadi kalau di sini ada masalah, ada backup di sana. Di sini misalkan jalur listrik padam semuanya, ada yang sabotase, berarti sudah ada alternatif dan seterusnya. Gitu ya. Itu disaster recovery plan. Kemudian kebutuhan hukum bentuk investigasi dan kode etik yang diterapkan, tata letak fisik di sistem yang ada gitu ya. Nah itu juga akan jadi berpengaruh kepada keamanan juga ya. Jadi naruh gemboknya seperti apa, lapis berapa, tingkat keamanan seperti apa, pengaturan letaknya gitu ya. Oh apa naruh server code di pinggir gitu ya, nggak di tengah-tengah. Nah kalau dijebol paling pinggir, temboknya udah bisa langsung. Oke. Ini sudah ada warning 10 menit, kita 10 menit lagi kita stop ya. Oke. Oke, kemudian ancaman, threat. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul adalah kegiatan pengolahan informasi berarti hal utama yaitu ancaman alam, manusia, dan lingkungan tadi yang saya ceritakan. Alam, gempa, manusia ya tadi ya, sabotase dan sebagainya, ataupun hack.
Ancaman lingkungan tadi bisa jadi misalkan sesama perusahaan ataupun yang lain gitu ya, atau bisa jadi kondisi di lingkungan tersebut, banjir ataupun yang lainnya sebagainya yang sejenis. Oke. Kemudian ancaman alam nih contohnya tadi ya, bisa jelaskan tanah seperti longsor, ancaman alam lain seperti kebakaran hutan dan sebagainya. Kemudian ancaman manusia, ada virus, malicious gitu ya, trojan, social engineering. Social engineering itu adalah pendekatan dari sisi manusia ya. Jadi misalkan orang tuh kan suka pakai password itu tanggal lahir gitu ya, itu social engineering. Jadi pendekatan personality. Karena orang pasti ingin gampang yang diingat gitu ya. Hacking, kriminal, pencurian, penipuan, teroris dan sebagainya. Ancaman lingkungan, penurunan tegangan listrik gitu ya, polusi atau efek-efek kimia seperti AC dan sebagainya. Ini juga jadi ancaman daripada ini. Kemudian kelemahan, satu lagi kita bahas tentang kelemahan, adalah cacat atau kelemahan dari sebuah sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menerapkan prosedur. Jadi kan buatan orang tidak ada yang sempurna. Jadi ada kelemahannya. Contoh kayak tadi saya ceritakan WordPress. Kemudian sekarang kemarin kita menggunakan misalkan itu yang suka sekarang Packrut gitu ya, menggunakan CI gitu ya, versi berapa? Ternyata CI itu sudah dibobol orang. Kita harus update dan seterusnya. Maka itulah sebuah kelemahan. Bisa jadi pelaku mencoba menuju terhadap sistem tersebut. Oke, kemudian kelemahan bisa jadi prosedur peralatan maupun perangkat lunak yang dimiliki. Contoh mungkin terjadi seperti setting firewall belum disetting, atau telnet yang dapat akses dari luar, atau setting VPN ya tidak diikuti oleh penerapan ke Kerberos atau NAT gitu ya. Jadi nanti belajar NAT itu adalah porting gitu ya, lewat mana jalurnya, bisa jadi bisa dihack. Kemudian suatu pendekatan keamanan informasi minimal menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan preventif, detektif, ya. Preventif itu pencegahan dari awal, detektif itu berarti mendeteksi kalau sudah berjalan, kalau ada itu kasih early warning, kalau misalkan ada misalnya peringatan dan sebagainya. Jadi kalau ini kok ada nyusup terus, wah ada komputer yang sedang on 30 terus-terusan nyerang tengah malam, nah itu kita bisa curigai, detektif itu sebutnya. Kemudian satu lagi korektif yang bersifat mengoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Jadi kalau kita lihat lognya ada problem apa, orang kok bisa masuk bolak-balik dan seterusnya, itu bisa dicek juga gitu ya, korektif. Oke, mungkin itu saja. Nanti ini bisa Anda baca secara lanjutnya ya. Kurang lebih tentang kontrol simulatif nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari pertemuan ini. Nanti kita masuk satu item lagi untuk next berikutnya tentang bagaimana untuk sistem keamanan gitu ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.